Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Di absen dulu ya. Yang nggak berangkat siapa hari ini? Yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sebelum Ibu jelaskan materinya, kita tonton video dahulu ya. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantung dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita sekarang. Gimana tadi videonya? Cukup jelas penjelasannya? Menjelaskan apa itu? Thalassemia. Pernah mendengar kata thalassemia? Thalassemia itu apa? Berdasarkan video tadi. Thalassemia itu merupakan salah satu contoh kelainan darah atau penyakit thalassemia yang disebabkan karena kekurangan darah. Kenapa sih bisa terjadinya kelainan pada darah? Yang pertama yaitu setelah proses pembelajaran hari ini selesai, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari darah. Yang pertama, yang keduanya yaitu bisa menjelaskan komponen-komponen darah beserta isi fungsinya. Yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Yang keempat, menjelaskan golongan darah. Yang kelima yaitu menjelaskan transfusi darah. Dan yang terakhir diharapkan peserta didik dapat melakukan tes golongan darah. Materi tentang darah. Pernah melihat darah? Warna apa? Nah, kita melihat darah saat apa? Saat terjadinya luka. Kita karakteristiknya seperti yang kalian tadi sebutkan, darah itu merah, berwarna merah ya, merah terang hingga merah kebiruan. Yang kedua yaitu darah ini sifatnya kental dibandingkan air, lebih kental ya daripada air. pH-nya yaitu 7,35 sampai 7,45. Dan jumlah darah di dalam tubuh kita, volumenya yaitu 8% dari berat badan tubuh kita. Putih dan keping darah berwarna kuning pucat atau putih. Lapisan teratasnya yaitu plasma darah. Nah, darah normal pada tubuh manusia, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki jumlah darah normalnya yaitu lebih banyak dari darah perempuan, jumlahnya 42% sampai 52. Sedangkan darah pada perempuan 37% sampai 47%. Nah, jadi itu ya. Sekarang fungsi darah. Yang pertama yaitu sebagai pembawa zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, jadi apa yang kita makan disebarkan ke dalam tubuh itu oleh darah. Yang kedua yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi udara yang kita hirup masuk ke dalam tubuh diangkut oleh oksigen, oleh darah. Yang ketiga yaitu mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dari seluruh sel tubuh ke organ ekskresi. Organ ekskresinya yaitu paru-paru. Yang keempat, ada yang ditanyakan tentang darah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita belajarnya secara berkelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang ya, berarti duduknya dengan teman belakangnya ya. Buku paketnya sudah ada? Ya. Ibu akan
LKPD kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, baca soalnya. Komponen pembuluh darah dan jelaskan fungsi dari masing-masing komponen darah. Kalian jawab dua. Pembekuan darah. Enggak, keterangannya jelas. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang nomor 1 siapa yang mau maju? Kelompok mana? Melinda. Kelompok Melinda. Ya, Melinda ke depan. Yang ribut ya, dengarkan. Jelaskan fungsi darah pada manusia. Yang pertama, mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien. Apa yang belum ditampil depan? Nomor 2. Sebutkan komponen penyusun darah dan jelaskan fungsi dari masing-masing komponen darah. Yang pertama, plasma darah berfungsi mengatur tekanan osmosis darah, membawa sari-sari makanan, bisa metabolisme atau sekresi dan beberapa gas. Yang kedua, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen. Jelaskan mekanisme pembekuan darah saat terjadi terluka. Pertama, trombosit mengeluarkan trombokinase. Trombokinase menjadi protombin. Protombin menjadi trombin. Trombin menjadi fibrinogen. Jelaskan penggolongan darah sistem ABO. Golongan darah O tidak mengandung aglutinogen tetapi Tadi kan kita sudah membahas tentang darah. Apa itu komponen darah? Ya, bagaimana proses pembekuan darah? Ya, dan golongan darah itu ada apa saja? Nah, sekarang ibu tanya. Yang pertama yaitu fungsi darah. Untuk apa fungsinya? Mengangkut oksigen. Terus apa lagi? Mengangkut zat-zat makanan, mengangkut sisa metabolisme, yaitu. Nah, itu fungsi dari darah. Selanjutnya yaitu komponen darah. Kita akan dengarkan ada pesan-pesannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan saya untuk materi hari ini cukup jelas karena kita juga bisa melihat langkah hari ini fokus, kita bisa tahu bentuknya, serta kita juga bisa langsung mengerti karena ada penjelasan dari thalassemia itu, dan juga kalian juga bisa tahu cara pengecekan darah atau pengalaman. Jadi ya, untuk kesan dan pesannya mungkin hari ini cukup jelas dan semoga saja bisa bermanfaat untuk kita di masa mendatang. Ya, mungkin hanya itu penjelasan. Ya, terima kasih Ari. Tepuk tangan Pak Ari. Nah, jadi proses pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi tadi kita membahas tentang darah. Apa itu fungsi darah? Apa itu komponen darah? Bagaimana terjadinya proses pembekuan darah? Bagaimana cara mengetahui golongan darah? Jangan lupa tugasnya. Nanti minggu depan dikumpulkan tugasnya dan minggu depan Ibu menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sudah ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.